Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulianur Septiani dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi aljabar. Nah, apa sih limit fungsi aljabar itu? Limit fungsi aljabar adalah konsep dalam matematika yang menggambarkan perilaku suatu fungsi aljabar ketika variabel independennya mendekati nilai tertentu. Fungsi aljabar adalah fungsi yang terdiri dari polinomial, pecahan rasional, akar, dan kombinasi dari operasi dasar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada variabel. Limit ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana fungsi berperilaku di sekitar titik tertentu, bahkan jika fungsi tersebut tidak didefinisikan pada titik itu. Limit fungsi juga dijelaskan dalam aljabar. Misalnya, f adalah fungsi terdefinisi pada interval tertentu yang memuat a, kecuali di a itu sendiri. Sedangkan L adalah suatu bilangan real. Berikut penulisan fungsi f dapat dikatakan limit L untuk x yang mendekati A. Artinya, jika x mendekati A tetapi x tidak sama dengan A, maka fx akan mendekati L. Pendekatan x ke A ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kanan dan kiri. Bahwa x juga dapat mendekati dari arah kiri dan arah kanan, sehingga menghasilkan limit kiri dan limit kanan. Menentukan limit dengan substitusi adalah salah satu metode yang digunakan dalam kalkulus untuk menemukan nilai limit suatu fungsi ketika mendekati suatu titik tertentu. Proses substitusi ini biasanya melibatkan memasukkan nilai yang mendekati titik tertentu ke dalam fungsi untuk melihat bagaimana fungsi tersebut berperilaku. Identifikasi fungsi dan titik yang didekati. Tentukan fungsi fx dan titik x yang didekati. Misalnya x menuju A. Substitusi langsung. Masukkan nilai titik yang didekati ke dalam fungsi yaitu fa. Menentukan limit dengan memfaktorkan. Misalnya, terdapat bentuk lim fx per gx seperti yang telah disinggung sebelumnya. Apabila x sama dengan a disubstitusikan pada fungsi yang diambil limitnya tersebut mengakibatkan fa per ga sama dengan 0 per 0, bentuk tak tentu. Cara substitusi tidak dapat ditetapkan secara langsung. Oleh karena itu, fungsi tersebut perlu disederhanakan lebih dahulu dengan memfaktorkan fx dan gx, sehingga keduanya mempunyai faktor yang sama. Nah, selanjutnya faktor yang sama tersebut dihilangkan sehingga diperoleh bentuk yang lebih sederhana. Nah, selanjutnya adalah contoh soal. Yang pertama yaitu tentang substitusi. X pangkat 4 dikurang 4x pangkat 2 per x pangkat 2 ditambah x dikurang 6. Nah, x pangkat 2 dalam kurung x pangkat 2 dikurang 4 per x tambah 3 x min 2. Terus x pangkat 2 dalam kurung x min 2 x tambah 2 per x tambah 3 x min 2. Nah, x min 2 nya itu kita coret, jadinya x pangkat 2 dalam kurung x tambah 2 per x tambah 3. Lalu kita substitusi, x nya itu sama dengan 2, jadi x pangkat 2 itu jadi 2 pangkat 2 dalam kurung 2 tambah 2 per 2 tambah 3. 2 pangkat 2 itu kan 4. Nah, 4 dalam kurung 2 tambah 2 4, jadi 4 dikali 4 per 5. 4 kali 4 itu kan 16, 16 per 5. Itu bisa kita sederhanakan, jadinya 3, 1 per 5.
Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 3 per x pangkat 2 dikurang 3. Nah, sama dengan x-nya itu kan min 1. Jadi 2 kali min 1 pangkat 2 dikurang min 1 dikurang 3 per min 1 pangkat 2 dikurang 3. Sama dengan 2 tambah 1 dikurang 3 per 1 dikurang 3. 2 tambah 1 3 dikurang 3 sama dengan 0 per 1 kurang 3 itu min 2. 0 per min 2 sama dengan 0. Nah, sekarang masuk ke contoh soal yang memfaktorkan. X pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 per x min 1 sama dengan x min 1 x tambah 3 per x min 1. X tambah 3 per 1 sama dengan 1 ditambah 3 itu 4. Sekian penjelasan dari saya tentang limit fungsi aljabar, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.